Dari film yang saya tonton di maskapai Emirat menuju Indonesia, sehingga ini yang mendasari saya untuk berbagi kepada teman-teman yang berkesempatan menonton video ini. Rasa senang berada di satu negara yang sangat luar biasa, sehingga 60 destinasi yang sempat kami kunjungi akan kami share dan ini menjadi inspirasi buat kalian. Oke? Swear, sebuah persimpangan di kota New York yang merupakan tempat dep store dengan billboard yang sangat besar dan begitu ramai dengan banyak sekali entertainment di sini, menarik jika di malam hari. Bangunan unik yang diberi nama Pesol ini terletak di Hudson Yard dan sungguh ini menakjubkan dengan tangga yang sangat tinggi. Bryant Park, taman yang menjadi pilihan yang cukup lengkap, di mana disediakan bangku-bangku free, juga ada kafe kecil, dan tentu saja kita bisa menyaksikan ice skating. Dan jika malam hari, lightingnya sangat indah. Terminal kereta bawah tanah terbesar di New York bahkan di dunia yang begitu ramai yaitu Grand Central Terminal. Tempat yang paling menarik di New York khususnya pada saat libur Natal dan Tahun Baru yaitu Rockefeller Center. Di sini kita bisa menyaksikan lighting yang begitu menawan dari Rockefeller. Sulit untuk bisa dibayangkan jika New York tidak memiliki Central Park ini. Taman yang menjadi kebanggaan yang merupakan taman buatan di New York yang begitu luas dan lengkap. Wajib didatangi. Dengan bagian atas berbentuk segitiga sempat lewatkan karena ternyata sedang direnovasi. Sayangnya kami tidak bisa masuk ke dalamnya. Taman yang berada di satu lingkungan dengan pelataran building yaitu Madison Square Park. Di sini banyak ada pertunjukan entertainment yang bisa kita saksikan. The Highline, taman yang begitu indah yang menghubungkan apartemen-apartemen di New York. Tapi sayang kami datang jam 5 dan ternyata suasana sudah gelap. Jersey Market melengkapi sebuah kebutuhan pemukiman yang merupakan food court, shopping mall dan juga office. Little Italy tentu saja juga ada di New York sebagaimana negara-negara lain tentunya. Tentu Little China juga kita bisa temui di New York. 13. World Trade Center. Ini adalah pusat perkantoran terbesar yang terdiri dari 7 gedung yang merupakan pusat finansial di New York. Memasuki The Oculus, tidak berhenti hentinya kami takjub pada gedung yang didesain sangat cantik ini. Gedung yang merupakan pusat terminal dan juga merupakan integrated dengan mall-mall yang lain, juga sangat dekat dengan Museum Memorial September. Yeay, akhirnya kita akan merasakan kereta gantung di Roosevelt Island. Kereta gantung ini menghubungkan Roosevelt Island dengan kota Manhattan yang menjadi salah satu transportasi di New York. Ngapain jauh-jauh ke New York cuma ke kebun binatang? Hei, jangan salah ya, kebun binatang di New York ini merupakan spesifikasi dari binatang-binatang khas yang ada di New York. Jadi layak kok untuk kesini. New York Botanical Garden, taman yang dipadukan dengan teknologi, merupakan tempat yang sangat keren. 17. Woodbury Common Premium Outlet. Saya yakin bagian ketiga ini ditutup dengan sebuah factory outlet terbesar di New York akan pasti masuk ke dalam list traveler. Iya kan? Inilah salah satu tujuan utama kami ke New York dan sekaligus dengan ke Patung Liberty atau di Liberty Island kami merasakan sensasi naik ferry.
Bagi kami, tempat ke-19 ini, Liberty Island, adalah sekaligus untuk melengkapi bahwa kami pernah melihat patung Liberty di Jepang, yaitu di Odaiba di tahun 2016. Di samping itu, dari Liberty Island ini, kita bisa melihat kota Manhattan dari sisi yang lain yang sangat menarik. Kita lihat ya, kota Manhattan dari Liberty Island. Ellis Island National Museum of Immigration ini adalah satu tempat yang juga ada di Liberty Island. Battery Park, taman khusus dan spesial karena taman ini berbeda dengan taman lain yang merupakan pintu masuk kedua ke New York selain dari JF Kennedy. Dan kami pun naik ferry dari tempat ini loh. The National Memorial Museum September ini adalah satu tempat yang sangat menyentuh hati di New York. Meskipun saya bukan orang New York, tetapi tujuan dari pemerintah ini membuka mata seluruh dunia betul-betul terjadi di museum ini. Empire State Building, tempat pertama yang kami tuju untuk bisa melihat kota New York dari atas gedung, dan kami sengaja datang di siang hari. The Museum of Modern Art atau biasa disebut juga MAMO adalah museum pertama yang kami kunjungi karena juga untuk menghilangkan penasaran apa bedanya dengan MoCA yang ada di Los Angeles. Untuk menjawab pertanyaan dari 60 destinasi yang kami sudah kunjungi, bagian mana yang paling menarik? Maka jawab kami adalah naik helikopter Plainon, di mana ini adalah sensasi pertama kami melihat New York dari helikopter. Ditambah lagi sensasi kaki di atas New York. Madame Tussauds adalah satu tempat yang hampir ada di semua negara yang kami pernah kunjungi. Sehingga kami agak ragu nih, apa sih bedanya Madame Tussauds di New York ini? Yuk kita lihat. 27 Whitney Museum of American Art. Ini adalah museum kesenian yang juga menarik karena di beberapa bagian disiapkan balkon untuk kita bisa melihat New York. The Metropolitan Museum of Art atau biasa disebut dengan The Met. Benar, ini adalah museum terbesar di New York bahkan di dunia. Perlu waktu 1 hari di sini. Museum berikutnya adalah museum yang memiliki keunikan di mana bentuknya melikar dan bagian roofnya yang sangat menarik. Destinasi ke-30 yang menutup bagian kelima ini adalah alternatif lain jika kita ingin melihat New York itu dari The Edge. Kebetulan kami menunggu matahari terbenam di sini, jadi kami putuskan datang jam 3 sehingga kami bisa mendapatkan tempat yang tepat untuk menikmati New York. Di New York kami buka dengan part 6 dari perjalanan kami di New York, yaitu ke St. Peter Cathedral yang merupakan tur kami kedua ke gereja setelah dari Vatikan. Kalau sebelumnya kami datang ke Rockefeller Center untuk melihat lighting di malam hari, maka siang hari menuju sore ini kami putuskan untuk datang ke mall yang ada di sana. Di New York ada banyak building untuk melihat kota New York dari ketinggian. Top of the Rock salah satunya. Lanjutkan perjalanan dengan menyelusuri shopping area di dekat Top of the Rock. Ini adalah tempat belanja para sultan tentunya dengan brand-brand ternama. Dumbo, yaitu satu tempat di mana kita bisa melihat jembatan Brooklyn dari bawah. Sungguh menarik. 36 James Carousel. Sebenarnya meskipun ini adalah tempat bermain anak-anak semacam komedi putar, namun kami tetap kecewa karena kami datang pada waktu yang tidak tepat, di mana waktu kunjungan sedang tutup. Yes, tempat ke-37 ini namanya Prospect Park. Tempatnya bagus, namun sayang kami tidak sempat berfoto di sana, jadi jangan dilewatkan ya, sekalian datang ke Prospect Park, oke?
Nomor 38 ini, Washington Square Park, mengingatkan kita pada salah satu tempat destinasi di Eropa. Tempat ini begitu indah, apalagi ditambah dengan burung merpati. Jangan salah loh, destinasi ke-9 ini yaitu Charging Bull, salah satu tempat yang ikonik juga. Lokasinya ada di seputar World Trade Center atau Oculus. Jangan lupa datang ke Charging Bull ya. Domino Park, taman yang sangat menarik di mana kita bisa melihat Sungai East dan juga jembatan Brooklyn. Dari Queen Museum kami memiliki 3 pengalaman, yaitu melihat visualisasi dalam bentuk kecil dari New York, kedua adalah lambang dari Universal, dan juga kereta bawah tanah tapi masih lihat pemandangan. Lanjutkan ya dengan datang ke Queen's Botanical Garden, pasti seru di sana. Jurassic Playground yang menjadi video pengantar dari bagian ke-8 ini. Cantik ya. Kita lanjutkan ke Queen Zoo dan juga kita bisa ke Flushing Meadow Corona Park seperti logo Universal ya. Dan di sini kita akan dibuat terkagum-kagum dengan adanya arena bermain dan olahraga kelas dunia yang tersedia. Islamic Cultural Center of New York menjadi bagian penutup destinasi kami pada hari ini. Masih ada satu tempat yang kita sebut One World Observatory jika kita ingin melihat pemandangan kota New York dari atas deks. Dan inilah pemandangan New York di malam hari. Destinasi malam hari kita lanjutkan dengan ke Union Square. Square ini sekaligus kita akan melihat sebuah pasar yang sangat menarik yang hanya diadakan di waktu libur, yaitu Union Holiday Square Market. Jalan Park di waktu malam salah satu Jalan Park di waktu pagi hingga siang hari. Cantik ya. Tiga, shopping di Mercy Mall. Oke, jangan lupa malam hari kita ke Hudson Mall karena kita juga bisa melihat Pezzel di malam hari. Naik bus keliling kota New York juga merupakan bagian terpenting dari destinasi ini. Jadi jangan lupa masukkan ke dalam listing ya. Pier 35, sisi lain dari Sungai East dan jembatan Brooklyn dengan fasilitas yang berbeda di New York. Dari Brookfield Place kita bisa mendapatkan view menarik untuk melihat Liberty dan tentu saja kota Manhattan karena memang letaknya sangat strategis di Museum Nasional. Dan ini merupakan integrated dengan Oculus sehingga kita cukup lewat bawah tanah kalau kita mau ke The Oculus. Menarik kan? Little Island, taman menarik yang berada di atas sungai, satu-satunya yang kami kunjungi di New York ini. Berikut 2 di antara jenis makanan yang kami coba di New York. The Halal Guy menutup bagian ke-60 sharing kami pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk ke-60 destinasi yang telah kami share, telah kami lengkapi dengan videonya. Jadi jangan lupa untuk ditonton ya. Senang jika bermanfaat apa yang telah kami sharing. Sampai ketemu, dadah.